Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat serius dan produktif dalam menerbitkan karya-karyanya sebagai Komisi for the Full Lecture pada 14 September 1908. Nama ini kemudian diganti menjadi Balai Pustaka pada 22 September 1917. Lembaga ini berfungsi sebagai badan penerbitan dan sektor bahan bacaan rakyat, dengan tujuan memperkuat pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa Balai Pustaka, ada beberapa penulis terkenal yang aktif menerbitkan karyanya melalui lembaga ini. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar, yang kedua, Abdul Muiz, yang ketiga, Mara Rusli, yang keempat, Muhammad Qasim, yang kelima, Merari Siregar. Mereka ini dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka yang biasanya juga disebut sebagai Angkatan 20-an. Karya-karya mereka seperti novel Siti Nurbaya, karya Mara Rusli, menampilkan kritik tajam yang terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku pada masa itu. Berikut beberapa biodata para tokoh-tokoh pada masa Balai Pustaka. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar adalah seorang sastrawan Indonesia yang aktif pada masa Balai Pustaka. Ia lahir pada tanggal 3 November 1893 di Sungai Batang, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 28 November 1975 di Jakarta. Nur Sultan Iskandar dikenal sebagai sastrawan terproduktif di Angkatan Balai Pustaka dengan karya-karyanya yang mencapai lebih dari 20 judul novel. Karya-karya Sultan Iskandar termasuk novel seperti Abu Nawas, Salah Pilih, dan Apa Dayaku, Karena Aku Perempuan. Nur Sultan Iskandar ini dikenal karena karyanya yang kritis terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku, serta penulis tentang kebebasan individu, penindasan hak perempuan, dan kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Karya-karya yang sangat dipengaruhi oleh budaya lokal Minangkabau tempat ia lahir. Yang kedua, Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan Indonesia yang aktif pada masa Balai Pustaka. Ia lahir pada tanggal 3 Juni 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1959 di Bandung. Abdul Muiz dikenal sebagai pejuang, wartawan, dan sastrawan yang berpengaruh pada masa itu. Pada masa Balai Pustaka, Abdul Muiz menulis beberapa karya sastra yang terkenal seperti novel Surapati dan Salah Asuhan. Karya-karyanya ini menampilkan kritik terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku, serta penindasan hak perempuan dan kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Abdul Muiz juga aktif dalam dunia politik dan jurnalisme. Ia pernah menjadi anggota Rakyat Red Garut dan Rakyat Set Kontrolur, serta menulis untuk harian kaum muda dengan menggunakan inisial nama AM. Karya-karya ini menunjukkan kemampuan berbahasa Belanda yang baik, serta kritik terhadap kekuasaan Belanda waktu itu. Dalam sejarah Balai Pustaka, Abdul Muiz dikenal sebagai salah satu penulis yang produktif dan berpengaruh pada masa itu. Karya-karyanya ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kebebasan individu dan hak perempuan, serta kritik terhadap adat istiadat yang kaku. Yang ketiga, Mara Rusli. Mara Rusli adalah seorang sastrawan Indonesia yang aktif pada masa Balai Pustaka. Ia lahir pada tanggal 7 Agustus 1889 di Padang, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung. Mara Rusli dikenal sebagai pengarang roman pertama di Indonesia dan diberi gelar Bapak Roman Modern Indonesia oleh B.H. Justin. Pada masa Balai Pustaka, Mara Rusli menulis beberapa karya yang terkenal seperti novel Siti Nurbaya pada tahun 1920 dan Lam Hami pada tahun 1924. Karya-karyanya ini menampilkan kritik terhadap adat istiadat yang kaku dan penindasan hak perempuan, serta kesadaran akan pentingnya kebebasan individu dan emansipasi wanita.
Mara Rusli juga dikenal sebagai dokter hewan, profesinya yang ia jalani hingga pensiun pada tahun 1952. Ia menikah dengan seorang gadis Sunda kelahiran Bogor dan memiliki 3 seorang anak. Yang keempat, Muhammad Qasim. Muhammad Qasim adalah seorang sastrawan Indonesia yang aktif pada masa Balai Pustaka. Ia lahir pada tahun 1886 di Muara Singopati, Sumatera Utara, dan meninggal pada tahun 1973. Muhammad Qasim dikenal sebagai Bapak Cerpen Indonesia karena kumpulan cerpennya Teman Duduk pada tahun 1936 dianggap sebagai kumpulan cerpen pertama yang terbit di Indonesia. Pada masa Balai Pustaka, Muhammad Qasim menulis beberapa karya yang terkenal seperti cerita pendek, Pemandangan dalam Dunia Kanak-kanak, yang menjadi pemenang perlombaan pengarang untuk bacaan anak-anak di Balai Pustaka pada tahun 1924. Yang terakhir yaitu Merari Siregar. Merari Siregar sendiri adalah seorang sastrawan Indonesia yang aktif pada masa Balai Pustaka. Ia lahir pada tanggal 13 Juli 1896 di Sipirok, Sumatera Utara, dan meninggal pada tanggal 23 April 1941 di Kalianget, Madura, Jawa Timur pada umur 44 tahun. Merari Siregar dikenal sebagai salah satu penulis yang produktif dan berpengaruh pada masa Balai Pustaka. Karyanya termasuk novel Azab dan Sengsara pada tahun 1920, Binanasa karena Gadis Periang pada tahun 1931, cerita tentang busuk dan wanginya kota Betawi pada tahun 1924, dan Cinta dan Hawa Nafsu tidak tahu pada tahun berapa. Selain itu, ia juga menulis cerita Saduran atau Si Jamin dan Si Johan pada tahun 1918. Karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka termasuk Azab dan Sengsara yang menjadi roman pertama yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1920. Karya-karyanya lain yaitu seperti Binasa karena Gadis Periang dan cerita tentang busuk dan wanginya kota Betawi menampilkan kritik terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku serta penindasan hak perempuan. Dalam sejarah Balai Pustaka, Merari Siregar dikenal sebagai salah satu penulis yang berpengaruh dan produktif pada masa itu. Karya-karya ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kebebasan individu dan empati wanita serta kritik terhadap adat istiadat yang kaku. Karya-karya Balai Pustaka antara lain yang pertama Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini. Novel ini menceritakan perjuangan Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang terjebak dalam konflik antara adat dan modernitas. Novel ini mengkritik sistem perkawinan adat Minangkabau yang menindas kaum perempuan. Yang kedua, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Novel ini menceritakan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsulit Bahri yang terhalang oleh perjodohan paksa, hutang, dan penjajahan. Novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia pada masa itu. Yang ketiga, Layar Terbang karya Sultan Takdir Alis Jabana. Novel ini menceritakan kehidupan dua saudari, Tuti dan Maria, yang berusaha mengejar pendidikan dan karir di tengah masyarakat yang masih patriarkal. Novel ini menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang mandiri, cerdas, dan berani. Yang terakhir yaitu Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Novel ini menceritakan penderitaan yang dialami oleh Mariamin, seorang gadis Batak yang dipaksa menikah dengan seorang pria yang tidak dicintainya. Novel ini mengancam praktik poligami dan perkawinan paksa yang merugikan kaum perempuan. Karya-karya lainnya termasuk Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah, Teman Duduk karya Qasim, dan Apa Dayaku karena Aku Perempuan karya Nur Sultan Iskandar.